Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 15 Desember 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatwa Simanjuntak, yang ditangkap tangan oleh KPK. Ia pun tiba di gedung KPK pada siang tadi, pukul 12:42 waktu Indonesia Barat, dengan mengenakan kemeja putih dan bertopi coklat. Ia pun datang dengan menjinjing dua tas yang bermerek. Pak Sahat. Pesawat, Pak, kok kenapa Pak? Tanggapan Pak, tanggapan. Pak, tanggapan sedikit Pak. Rabu malam kemarin, Komisi Pemberantas Korupsi telah menangkap tangan 4 orang di Surabaya. Salah satunya adalah Komisi Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatwa Simanjuntak. 3 orang tersebut adalah staf ahli DPRD Jawa Timur dan pihak swasta. Perlu kami konfirmasi atas beberapa pertanyaan wartawan. Jadi KPK sekitar pukul 20.45 di Surabaya, Jawa Timur, kemarin tanggal 14 Desember 2022 telah melakukan upaya tangkap tangan terhadap beberapa orang yang diduga penyelenggara negara atas dugaan tindak pidana korupsi. KPK mengamankan sejumlah uang sebagai barang buktinya dan para pihak tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan dan proses akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara yang dapat kami sampaikan itu, kami berharap teman-teman media bersabar untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap setelah kami melakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Sahatwa Simanjuntak ditangkap atas dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat. Ditangkap pada Rabu 14 Desember sekitar pukul 20.24 waktu Indonesia Barat. Sahatwa Simanjuntak saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur. Ia mengawali karir politiknya dari Partai Golkar sejak lebih dari 30 tahun lalu. Sementara itu, penyidik KPK masih mencari sejumlah bukti di gedung DPRD Jawa Timur setelah menggeledah ruang Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahatwa Simanjuntak, yang kini mereka mulai memasuki ruangan CCTV. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun jurnalis IDN Times, penyidik KPK memasuki kantor DPRD sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat pada Kamis siang tadi. Ada 5 orang penyidik berpakaian kasual yang memasuki ruangan yang telah disegel tersebut. Selain ruangan kerja Sahat dan ruangan CCTV, KPK juga menyegel ruang sebagian barat. Hingga saat ini penyidik masih terus bekerja melakukan penggeledahan. Sementara itu, Sekretaris DPRD Jatim Andik Fajar Cahyono mengakui ada informasi yang masuk kepada dirinya soal OTT di lingkungan DPRD pada Rabu malam kemarin. Tidak hanya itu, penangkapan dan penyegelan juga dilakukan di salah satu ruangan Wakil Ketua DPRD Jatim, yakni Sahatwa Simanjuntak. Kita beralih ke sidang lanjutan dugaan perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J pada Kamis siang tadi. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Irfan Widianto dinilai memberi keterangan bohong dalam sidang. Kamis siang tadi, Irfan dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Tapi dalam persidangan, pengacara Agus Nurpatria menilai kesaksian dari Irfan Widianto berbohong. Kamis siang tadi, Irfan dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Tapi dalam persidangan, pengacara Agus Nurpatria menilai kesaksian dari Irfan Widianto berbohong. Hal itu bermula ketika tim kuasa hukum menanyakan hal terkait perintah yang diterima oleh Irfan untuk mengganti DVR CCTV di Kompleks Polri yang diambil di rumah ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplain. Mendengar pernyataan Irfan yang berubah-ubah, kubu Agus Nurpatria menilai kalau pernyataan Irfan dinilai bohong dan dapat diancam pidana atas dugaan keterangan berbohong di persidangan. Bahkan tim pengacara juga meminta majelis hakim untuk mencatat keterangan dari Irfan di berita acara persidangan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menyemprot Irfan Widianto karena tertawa saat bercerita tentang pembayaran DVR CCTV untuk dipasang, yaitu di Kompleks Polri Duren 3 yang menggunakan uang temannya sebab tidak punya uang tunai.
Jaksa merasa heran, Irfan membayar CCTV dengan menggunakan uang temannya, senilai jutaan rupiah. Kita beralih ke Senayan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pemilihan umum 2024 supaya berjalan dengan jujur dan juga adil. Hal ini ia sampaikan dalam pidato penutupan masa persidangan kedua tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis siang tadi. Ia mengingatkan jika dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi telah menjamin pembaharuan demokrasi melalui pemilu. Ia juga mengimbau kepada partai politik untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan memegang teguh ideologi bangsa. Baginya, berpolitik menjadi bagian dari demokrasi sebagai bentuk interaksi sosial, sehingga dalam praktiknya tentu seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan. Selengkapnya, kita simak pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani berikut ini. DPR RI, pemerintah, dan KPU telah sepakat untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk mengawal pelaksanaan pemilu agar dapat berlangsung secara baik, jujur, dan adil. Masih terkait pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi menetapkan dan mengumumkan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Sebanyak 17 parpol nasional dinyatakan lolos tahapan pendaftaran verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pengumuman itu digelar di halaman depan kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin dalam acara pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Acara ini pun dihadiri sejumlah petinggi parpol, anggota Bawaslu, dan anggota Komisi 2 DPR RI. Untuk nomor urut parpol peserta pemilu 2023, PKB mendapatkan nomor 1, lalu Gerindra di nomor 2. Ketiga ada PDIP, sedangkan Golkar nomor 4, Nasdem nomor 5, karena ada Partai Buruh. 7 Partai Gelora, PKS di nomor 8, 9 ada PKN, sementara Hanura di nomor 10. Garuda mendapatkan nomor 11, PAN berada di nomor 12, kemudian di 13 ada PBB. Partai Demokrat berada di nomor 14, sementara PSI di nomor 15. Perindo nomor 16 dan 17 ada Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menduga ada skenario jahat yang dilakukan KPU sehingga partai besutan mantan Ketua MPR ini tidak lolos sebagai parpol peserta pemilu. Dari pleno verifikasi faktual KPU kemarin diketahui Partai Umat tidak memenuhi syarat di 2 provinsi, yakni di Sulawesi Utara dan juga NTT. Karena itu Amin Rais menuntut agar seluruh hasil verifikasi KPU diaudit oleh tim independen. Selain itu, Partai Umat juga meminta DKPP memeriksa seluruh anggota KPU pusat yang diduga melakukan intervensi kepada KPU daerah. Berikut kita simak pernyataan lengkap Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Dengan ini, kami Partai Umat mengajukan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga,
menuntut DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses penyelenggaraan pemilu 2024. Selamatkan demokrasi Indonesia, selamatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Amin Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Dan di samping kanan saya, Ridho Rahmadi, Ketua DPP Partai Umat. Di kiri adalah Sekretaris Majelis Syuro, Ustadz Sambu. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden menilai kemitraan ASEAN dengan Eropa sangat penting. Terima kasih masih bersama Top News. Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN Uni Eropa di Brussels, Belgia pada Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan pidatonya mengenai pemulihan ekonomi dan krisis energi. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan dua hal penting dalam kunjungan kerjanya saat menghadiri KTT ASEAN Uni Eropa di Brussels, Belgia pada Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan mengenai pemulihan ekonomi dan krisis energi yang saat ini dirasakan oleh berbagai negara. Jokowi menekankan bahwa dalam membangun sebuah kemitraan yang baik, maka harus didasari pada kesetaraan dan tidak adanya pemaksaan. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang
selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Selain itu, Jokowi menyerukan kemitraan ASEAN Uni Eropa harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif di tengah ancaman resesi. Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan yang mempermudah perdagangan dan juga investasi. Terlebih, Jokowi mendorong kemitraan ASEAN Uni Eropa harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Melihat krisis energi menurut Presiden Jokowi merupakan sebuah keniscayaan, namun transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan. Sementara itu, usai pertemuan KTT ASEAN dengan Eropa di Brussels, Belgia selesai, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan keterangan pers khusus terkait agenda yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo. Menurut Menlu, Indonesia yang juga menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023 nanti, kemitraan antara negara-negara ASEAN dengan Eropa sangat penting, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Berikut kita simak pernyataan lengkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja selesai mengikuti rangkaian KTT peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa yang diselenggarakan di Brussels hari ini 14 Desember. KTT dihadiri oleh pemimpin ASEAN dan juga pemimpin Uni Eropa. Sebagai ketua ASEAN tahun depan, Indonesia, Bapak Presiden merupakan satu dari 6 pemimpin yang diberi kesempatan untuk berbicara pada acara pembukaan. Sebagaimana diketahui, Uni Eropa adalah mitra dagang ASEAN ketiga terbesar setelah RRT dan Amerika Serikat. Total perdagangan ASEAN Uni Eropa pada tahun lalu mencapai 268,9 miliar US dollar. Sementara itu, investasi asing langsung atau foreign direct investment dari Uni Eropa ke ASEAN mencapai 26 miliar US dollar pada tahun lalu. Uni Eropa adalah sumber FDI terbesar kedua di ASEAN setelah RRT. Oleh karena itu, Presiden Indonesia menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN Uni Eropa sangat penting. Tidak hanya untuk kesejahteraan kedua kawasan, namun juga untuk menghadapi berbagai tantangan global. Presiden RI menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN-EU telah menghasilkan banyak hal. Namun, Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa kita harus mengakui banyak perbedaan yang masih harus diselesaikan. Presiden menekankan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan harus menjadi landasan kemitraan ASEAN-UE. Tidak boleh ada pemaksaan kehendak, tidak boleh lagi ada pihak yang mendikte. Presiden juga menegaskan bahwa mindset my standard is better than yours harus diganti. Selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse dan diperkirakan akan tetap menjadi pusat pertumbuhan dunia. Kerjasama dengan ASEAN dipastikan oleh Bapak Presiden akan menguntungkan Uni Eropa. Presiden juga mengutip survei yang dilakukan oleh EU ASEAN Business Council September 2022 mengenai persepsi bisnis di ASEAN. Dalam survei tersebut, 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik, kemudian 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan, dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan juga FTA antara EU dengan para negara anggota ASEAN. Artinya dari survei ini ditegaskan bahwa economic opportunity has and will always be the story of ASEAN. Bapak Presiden juga menekankan bahwa maju bersama harus diiringi dengan maju setara. Bapak Presiden juga mengharapkan Uni Eropa dapat terus mendukung hak negara berkembang untuk tumbuh dan maju. Dalam pidatonya, Bapak Presiden juga menggarisbawahi 2 hal yang perlu dilakukan bersama ke depan. Pertama, kemitraan ASEAN-EU harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif
dan perdagangan investasi harus dipermudah. Bapak Presiden menyampaikan keprihatinan atas proposal regulasi deforestasi Uni Eropa yang menghambat perdagangan. Beliau menjelaskan bahwa Indonesia akan terus membangun hilirisasi industri untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Hal kedua yang digarisbawahi Bapak Presiden adalah kemitraan Uni Eropa harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan. Namun, transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan. Di dalam konteks ini, kemitraan ASEAN-EU harus dapat memobilisasi pembiayaan dan alih teknologi ramah lingkungan serta memperkuat ekosistem pengembangan energi baru terbarukan. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sela-sela rangkaian KTT, Presiden juga melakukan beberapa pertemuan bilateral, yaitu dengan Raja Belgia, kemudian dengan Perdana Menteri Belanda, Ceko, dan juga Perdana Menteri Swedia. Dengan Raja Belgia, Presiden membahas penguatan kerjasama investasi kedua negara dan kerjasama dalam mengatasi perubahan iklim. Presiden menyampaikan peluang kerjasama investasi kedua negara sangat besar dan iklim investasi Indonesia sangat baik. Presiden mengharapkan Belgia dapat meningkatkan investasi di Indonesia serta mengundang Raja Belgia untuk berkunjung ke Indonesia. Sementara dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Ceko, Belanda, Swedia, Bapak Presiden menekankan beberapa hal. Pertama, pentingnya kerjasama transisi energi. Presiden berharap kerjasama dalam konteks Just Energy Transition Partnership dapat segera dijalankan dan Indonesia akan segera menyiapkan desain proyeknya. Kedua, Presiden menyampaikan concern terhadap kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang sifatnya diskriminatif dan menghambat ekspor komoditi Indonesia. Kebijakan baru yang menjadi sorotan Bapak Presiden adalah deforestation free commodities. Yang ketiga, Bapak Presiden mendorong agar negosiasi Indonesia-EU CEPA dapat segera dirampungkan. Saat ini negosiasi sudah masuk ke putaran yang ke-12. Dan yang keempat, Presiden memberikan informasi mengenai prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain mendampingi Bapak Presiden, saya juga melakukan 2 pertemuan bilateral, yaitu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan juga dengan HRVP Uni Eropa. Dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, saya membahas penguatan hubungan kedua negara termasuk pelaksanaan kembali mekanisme konsultasi bilateral di semua tingkatan antara kedua negara. Kami juga membahas isu buruh migran Indonesia di Malaysia termasuk penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan buruh migran Indonesia. Terkait isu kawasan, kami membahas situasi di Myanmar dan sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam kerangka ASEAN. Kami juga bertukar pandangan mengenai kebijakan Uni Eropa termasuk peraturan baru mengenai deforestation free commodities. Menlu Malaysia berencana untuk melakukan kunjungan ke Indonesia pada kesempatan pertama. Sementara itu dengan HRVP Uni Eropa, Joseph Borrell, kita membahas pertama mengenai perang di Ukraina dan proyeksinya ke depan, kedua mengenai Indonesia-EU CEPA, kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian negosiasi, dan yang ketiga EU menyampaikan komitmen dukungan terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN. Yang keempat, saya menyampaikan penjelasan mengenai KUHP Indonesia yang menjadi perhatian banyak pihak. Kelima, saya sampaikan concern terhadap beberapa kebijakan UE yang merugikan Indonesia. Dan yang terakhir, saya sampaikan apresiasi atas partisipasi dan kontribusi UE pada International Conference on Afghan Women Education. Rekan-rekan, demikian tadi rangkaian kegiatan Bapak Presiden dan juga kegiatan saya selama berada di Brussel. Bapak Presiden akan langsung kembali ke tanah air pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi persiapan jelang pertandingan Argentina melawan Prancis di final Piala Dunia 2022.
Terima kasih masih bersama Top News. Usai Pedro Castillo digulingkan dari jabatan Presiden Peru, membuat para pendukung yang melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Atas peristiwa tersebut, Peru dinyatakan darurat nasional. Para demonstran yang melakukan blokade jalan dan menyerbu bandara angkatan bersenjata usai Pedro Castillo digulingkan dari jabatan Presiden Peru. Atas peristiwa tersebut, otoritas Peru mengumumkan keadaan darurat nasional karena aksi demonstrasi yang tidak kunjung bereda, hingga pasukan keamanan diterjunkan untuk mengkondisikan situasi yang kian memanas. Selain itu, Menteri Pertahanan Luis Otarola menyampaikan jika aksi vandalisme demonstran tersebut perlu mendapatkan tanggapan yang kuat dan berwibawa dari pemerintah. Sebelumnya, Castillo diberhentikan dari jabatan Presiden oleh Parlemen Peru pada 7 Desember dan terancam 18 bulan penjara. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jelang laga final Piala Dunia yang akan mempertemukan Prancis dengan Argentina akan berlangsung pada hari Minggu mendatang. Dalam laga tersebut, pertemuan kedua negara dipastikan akan berlangsung sengit. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Prancis dipastikan bakal menghadapi Argentina dalam final Piala Dunia 2022 usai timnya berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 dalam laga semifinal yang berlangsung pada tadi malam. Prancis sendiri tampil cukup apik sejak babak penyisihan Piala Dunia 2022, di mana mereka datang dengan modal meraup 2 kemenangan dan sekali kalah di babak penyisihan grup D. Sedangkan jika melihat Argentina, mereka memiliki catatan yang baik dalam laga perhelatan 4 tahunan ini. Meskipun di awal sempat kalah dari Arab Saudi dengan skor 1-2, namun mereka perlahan bangkit dengan mengalahkan Meksiko dan Polandia untuk meraih tiket ke fase gugur. Dari situlah Argentina meraih tiket hingga babak final, seusai menumbangkan Australia, Belanda, hingga melumat Kroasia dengan skor 3-0. Lalu, siapakah yang akan memperebutkan juara Piala Dunia 2022 kali ini? Apakah tim Tenggo atau si Ayam Jantan yang akan berlangsung pada hari Minggu mendatang? Saksikan terus informasi terbarunya hanya di IDN Times Pesta di Qatar. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.